Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky, dan untuk video kali ini Rizky pengen ngebahas 6 kekurangan dan 6 kelebihan dari STB Matrix Apple merah teman-teman. Untuk informasi aja ya teman-teman, jadi STB Matrix Apple merah punya Rizky ini udah dipakai sekitaran 1 tahun lebih. Dan tujuannya sebenarnya Rizky bikin video ini yaitu buat ngasih tahu ke kalian teman-teman, bahwasannya STB Matrix juga banyak kekurangannya ya. Jadi kebanyakan dari orang-orang itu nyangkanya kalau STB yang paling bagus itu STB Matrix, padahal sebenarnya nggak tepat teman-teman, karena banyak juga kok STB merek lain yang bagus dan tentunya lebih murah teman-teman harganya dibandingkan dengan STB Matrix Apple merah ini. Dan ya, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai video 6 kekurangan dan 6 kelebihan STB Matrix Apple merah. Tetet tetet. Good job! Oke teman-teman, jadi hal pertama yang bakalan Rizky bahas yaitu kekurangan dari STB Matrix teman-teman. Untuk kekurangan yang pertama yaitu boot loop. Jadi dulu itu ceritanya Bapak Rizky naruh STB ini di atas meja kaca. Nah, yang Rizky aneh itu teman-teman, seharusnya kan kalau di atas kaca itu permukaannya rata ya teman-teman, dan gak bakalan ngehalangin udara panasnya keluar. Cuman yang anehnya itu teman-teman, setelah 5 jam pemakaian kayaknya itu STB-nya jadi overheat teman-teman, atau kepanasan. Alhasil STB-nya jadi boot loop teman-teman, atau mati hidup gitu. Cuma di satu sisi Rizky sih mikirnya gini, mungkin itu adalah pertahanan dari STB-nya teman-teman, biar STB-nya itu nggak rusak. Jadi ngasih tahu ke kita kalau misalnya dia overheat, dia bakalan boot loop gitu. Alhamdulillahnya sih teman-teman, setelah STB-nya didiemin dan dimatiin beberapa saat, STB-nya jadi normal lagi teman-teman sampai sekarang. Saran dari Rizky sih kalian taruh STB-nya di atas kayu gitu teman-teman. Intinya permukaan yang rata lah, jangan kayak di atas kain atau di atas kasur, itu jangan ya teman-teman. Jadi intinya hindarilah naruh-naruh STB di atas tempat yang seperti itu, biar nggak boot loop. Lanjut untuk kekurangan yang kedua yaitu remote-nya tidak universal teman-teman, atau tidak bisa tersambung ke STB yang lainnya. Kalau kekurangan yang ini sih Rizky rasa bakalan kerasanya nanti teman-teman, kalau remote-nya itu rusak atau hilang. Rizky yakin sih kalau buat nyari remote-nya ini nggak begitu sulit ya teman-teman di toko online. Cuman kan kalau bisa universal mah enak teman-teman. Coba aja kalau misalnya kalian beli STB merek lain, nggak susah teman-teman nyari remote-nya. Kalian bisa gunakan remote STB lain juga buat nyambunginnya. Kalau STB Matrix sih dia beda sendiri teman-teman, dia itu harus pakai remote asli bawaannya juga merek Matrix. Kalau STB lain mah nggak usah teman-teman, karena rata-rata STB yang lain itu remote-nya sama aja. Contohnya aja remote STB Advance sama STB Sanex, itu sama aja teman-teman, bisa tersambung satu sama lain. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu penangkapan sinyalnya kurang bagus. Nah, untuk kekurangan yang ini sih sebenarnya menurut Rizky pribadi aja ya teman-teman, karena Rizky rasain sih beda teman-teman kalau dibandingin sama STB kayak semacam Huangmi gitu ya. Walaupun emang beda cuman sedikit doang sih sebenarnya mah penangkapan sinyalnya, cuman kalau kata Rizky sih kerasa lah sedikit juga. Yang pasti sih untuk penangkapan sinyal gak beda jauh teman-teman kalau dibandingin sama STB lain, beda-beda dikit doang. Kalau dipresentasiin sih STB Matrix 99%, kalau STB lain 100%. Nah gitu. Kekurangan nomor 4 yaitu perpindahan yang sering lag. Nah, untuk perpindahan yang lag ini teman-teman, contohnya itu kalau misalkan kita klik OK, nah daftar channelnya itu kan muncul. Nah, pas kita pindahin atas bawah teman-teman untuk memilih channelnya, dia itu nge-lag teman-teman. Untuk nge-lagnya ini sih Rizky rasain sering banget terjadi ya teman-teman, kalau misalkan kita pindah-pindah channel dari daftar channel. Jadi ngeganggu lah kalau kata Rizky mah.
Kalau untuk sisanya sih yang lain enggak teman-teman, enggak nge-lag. Paling mungkin nge-lagnya di situ, di daftar channel pas saat kita mindahin channelnya itu teman-teman, atas bawah. Kekurangan yang kelima yaitu port RCA kurang banyak. Jadi biasanya itu kalau di STB lain ada yang 2 pasang teman-teman RCA-nya. Semisal kayak STB Sanex, terus STB HDTV, dia tuh STB itu ada RCA 2 pasang. Tapi kalau untuk STB Matrix dia cuman ada 1 pasang doang. Ya emang sih ada lubang HDMI, cuman kan STB lain juga ngasih HDMI juga, plus port RCA-nya ada 2 pasang kan. Jadi ini menurut Rizky sih kekurangan ya teman-teman. Kepakainya itu kalau misalnya kita punya TV tabung 2 biji dan kita pengen sambungin ke STB kita, itu gampang teman-teman kalau misalnya RCA-nya itu ada 2 pasang. Tapi kalau RCA-nya cuma 1 pasang, kita tuh nggak bakalan bisa nyambungin TV tabung 2 biji ke STB kita. Untuk kekurangan yang terakhir yaitu desainnya biasa aja. Nah, untuk kekurangan yang ini sih ini tergantung selera ya teman-teman. Kalau kalian suka desainnya STB Matrix, it's okay. Kalau Rizky sih jujur aja kurang begitu suka karena kelihatan agak jadul teman-teman. Kalau dibandingin sama STB lain mah. Soalnya kalau STB lain itu ada yang ada serat-serat kayunya gitu. Pokoknya STB lain itu lebih menarik lah kalau dilihat, lebih elegan. Kalau STB Matrix kelihatannya agak jadul gitu teman-teman. Cuman untuk build quality-nya bagus sih STB Matrix. Oke teman-teman, itu dia kekurangan STB Matrix. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti Rizky rasakan? Kalian komen aja ya di bawah. Lanjut kita bahas kelebihan STB Matrix Apple merah. Teteret. Untuk kelebihan yang pertama yaitu build quality-nya bagus. Nah, untuk contoh bahwa build quality-nya itu bagus, yang pertama itu dari bodinya. Body yang Rizky maksud itu bahan dasar plastiknya ya teman-teman, buat bagian depan bodinya itu. Entah mengapa setelah Rizky banyak banget nyoba STB merek lain, menurut Rizky sih Rizky rasa-rasa STB Matrix itu bagian bodi depannya itu lebih tebal teman-teman plastiknya. Kualitas plastiknya juga sedikit lebih bagus lah. Itu sih menurut perasaan Rizky aja mungkin kali ya. Gimana menurut kalian? Apakah sama seperti Rizky? Kalau build quality remote-nya sih jelek kalau kata Rizky mah. Tipis banget teman-teman, gampang rusak kayaknya kalau sering jatuh. Kalau dibandingin sama STB lain mah jelas bagusan STB lain, lebih tebal. Kelebihan yang kedua yaitu UI atau softwarenya bagus. Untuk UI-nya ini, Rizky sih jujur suka banget ya teman-teman, karena pertama pas bootingnya itu dia bagus ya teman-teman. Kayak gimana gitu rasanya, indah gitu teman-teman, cerding-ining gitu. Ada tulisan Apple merahnya di situ. Kalau dibandingin sama STB lain sih bootingnya ya lebih bagusan Matrix teman-teman, kayak lebih niat gitu. Selain bootingnya bagus, UI atau softwarenya juga customable teman-teman, atau bisa diubah-ubah. Contohnya aja background wallpapernya, bahkan iconnya itu bisa diganti teman-teman. Untuk lebih pastinya sih gaya icon atau wallpapernya dia ada 5 pilihan. Terus untuk gaya UI-nya dia ada 2 pilihan. Yang jelas sih kalau misalkan dibandingkan sama STB dengan chipset Goxin lainnya, STB ini tuh beda banget teman-teman. Lebih customable. Kelebihan yang nomor 3 yaitu service centernya meluas. Nah, untuk service centernya ini tidak dapat dipungkiri lagi STB Matrix itu lebih meluas teman-teman kalau dibandingin sama STB lain. Wajar ya teman-teman, karena STB Matrix itu pemain lama, udah dari kapan tahun kali dia ngeluncurin STB Matrix. Untuk kelebihan yang nomor 4 yaitu fiturnya lengkap. Nah, untuk fitur lengkap ini yang Rizky maksud dia itu bisa di V2IP sama Micast. Itu sih yang utama ya teman-teman membuat fitur. Selain itu juga dia juga aplikasinya banyak ya teman-teman. Ada App Plus, ada View, ebook, WTV, MeTube, YouTube,
Facebook game, terus video, TikTok, YouTube Kids. Intinya banyaklah aplikasinya teman-teman. Selain aplikasinya banyak, dia juga bisa cuaca teman-teman, atau membaca cuaca. Kelebihan yang nomor 5 yaitu suhunya lebih stabil atau lebih adem. Nah, untuk lebih adem yang Rizky maksud itu, ini lebih adem cuman beda dikit doang ya teman-teman, nggak ngaruh sama sekali ke keawetan STB-nya. Intinya suhu itu nggak berpengaruh teman-teman ke keawetan STB-nya. Kalau pengen awet, kalian cabut aja colokannya teman-teman setelah memakai. Karena kalau misalkan kalian tetap colokin aja STB-nya ke listrik, itu bakalan ngerusak STB-nya, karena dia bakal nyala terus semalaman. Itu sih tips dari Rizky ya teman-teman kalau pengen awet. Dan yang selanjutnya, kalian jangan taruh di atas kasur gitu teman-teman, di tempat-tempat yang ada kainnya gitu. Rizky saranin sih kalian taruh di tempat yang datar, semacam kayak meja kayu gitu teman-teman, biar sirkulasi udaranya itu dia lancar keluarnya. Soalnya awet enggaknya suatu barang elektronik itu tergantung dari pemakaian teman-teman, dan tergantung dari rezekinya juga. Kalau lagi apes mah kita beli baru juga bisa aja langsung rusak teman-teman. Mau kalian beli merek mahal, merek murah, atau merek apapun itu, kalau misalkan kalian makainya nggak dirawat, yang pasti sih kalau barang elektronik itu pasti bakalan rusak teman-teman. Intinya gimana pemakaian kitanya aja awet enggaknya itu. Kelebihan yang terakhir yaitu harga jualnya stabil teman-teman. Kalian juga tahu teman-teman, STB Matrix itu dulu banyak yang nyari-nyari, katanya sih paling bagus. Padahal mah sama aja kalau kata Rizky mah. Nah, di situ kan ada apa namanya ya, permainan pasar gitu yang membuat STB Matrix itu laris banget dicari-cari orang karena katanya itu bagus. Nah, di situ hasilnya sekarang STB Matrix itu mau bekas mau baru, harganya itu tetap aja tinggi teman-teman kalau dibandingin sama STB lain. Padahal mah sebenarnya sama aja sih kalau kata Rizky mah. Mau merek apapun itu STB-nya sama aja, nggak beda-beda jauh, paling beda dikit doang. Kalau Rizky sih jujur aja punya uang 150, mendingan beli STB Huangmi aja. Sisanya yang 20.000 atau 30.000 pakai beliin pulsa atau rokok kan lumayan. Coba kalau kalian pakai beli STB Matrix, kan sayang dapat barang bekas, udah mah nggak tahu bekas pemakaiannya kayak gimana. Terlepas dari semua itu, yang pasti sih untuk harga jual STB ini tuh dia tetap stabil teman-teman, atau tetap tinggi dibandingkan dengan STB lain. Contohnya aja sekarang kalau kita pengen beli STB Matrix, kemungkinan harga secondnya itu sekitaran 150 atau 200, bahkan lebih kali bisa jadi. Coba kalau beli STB Huangmi 116.000, atau dapat baru guys, bukan bekas. Dan ya teman-teman, itu dia kekurangan dan kelebihan STB Matrix Apple merah. Untuk kesimpulannya sih teman-teman, STB Matrix ini sangat recommended banget buat dibeli. Karena kualitas build quality materialnya bagus, fiturnya lengkap, UI-nya sangat bagus, customable, suhu lebih adem. Ya walaupun cuman dikit doang sih sebenarnya kalau dibandingin sama STB lain. Kalau kata Rizky sih jujur aja nggak ngaruh teman-teman ke keawatan STB-nya. Hehe. Dan yang pasti harga jual bekasnya itu cenderung lebih mahal teman-teman jika dibandingkan dengan STB yang lainnya. Tapi percayalah, dan perlu kalian ingat juga teman-teman, di luar sana banyak juga kok STB yang bagus selain STB ini. Jadi kalau misalkan budget kalian gak cukup atau stok STB Matrixnya kosong, Rizky saranin sih kalian lirik STB lain teman-teman, karena banyak juga kok STB lain yang bagus. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ngomong-ngomong, Rizky ini bikin skrip udah kayak ngebahas apaan aja ya, panjang bener. Dan ya, makasih banyak udah nonton sampai selesai dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan buat kalian yang pengen beli STB teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga teman-teman buat kalian yang belum.
biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.